Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Tujuan sosialisasi ini adalah agar kita mempunyai persepsi yang sama terhadap penyelenggaraan ujian sekolah SMP Kabupaten Kulon Progo tahun pelajaran 2021-2022. Ada dua hal yang ingin kita bahas pada kesempatan sosialisasi ini. Yang pertama adalah penilaian, yang kedua ujian sekolah. Pada dasarnya penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Informasi capaian hasil belajar itu diperoleh dari pengembangan instrumen penilaian. Untuk ujian sekolah, instrumen penilaian yang dapat dikembangkan terdiri dari tes tertulis dan tes tidak tertulis. Tes tertulis bisa berupa pilihan ganda, bisa juga berupa soal uraian, baik uraian singkat maupun uraian yang lebih luas. Sedangkan tes yang tidak tertulis atau tes praktik digunakan untuk melengkapi capaian informasi capaian hasil belajar dari tes tertulis. Sedangkan ujian sekolah merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah dengan tolak ukur standar kompetensi lulusan. Ujian sekolah ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan penilaian yang lain atau penilaian formatif yang biasa kita pahami sebagai penilaian harian. Jika penilaian harian tolak ukurnya adalah standar kompetensi atau kompetensi inti, maka ujian sekolah tolak ukurnya adalah standar kompetensi lulusan. Ujung dari penyelenggaraan pendidikan di SMP selama 3 tahun adalah standar kompetensi lulusan. Maka setelah mengikuti pendidikan selama 3 tahun, seorang siswa SMP yang telah lulus itu akan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan itu apa? Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan siswa sebagai hasil belajar. Yang dipentingkan lulusan SMP yang utama adalah sikap, keterampilan, dan baru pengetahuan. Sebagaimana diketahui bahwa SMP itu merupakan bagian dari pendidikan dasar, maka yang diutamakan adalah karakternya, karakter siswa. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, tingkat perkembangan siswa, serta jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan SMP akan berbeda dengan standar kompetensi lulusan SD maupun SMA atau SMK. Dan perlu diketahui bahwa standar kompetensi lulusan itu digunakan sebagai pedoman untuk penentuan kelulusan siswa. Seorang siswa akan dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh seorang siswa. Standar kompetensi lulusan juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa ujung penyelenggaraan pendidikan selama 3 tahun adalah standar kompetensi lulusan, maka untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu perlu disiapkan standar isi atau kurikulum, perlu disiapkan prosesnya, proses pembelajaran, bagaimana melakukan penilaian pendidikan, pendidiknya seperti apa, sarana dan prasarana yang dibutuhkan apa saja, bagaimana mengelola, serta biaya yang dibutuhkan berapa. Itu semuanya disusun, dirumuskan berdasarkan atau dengan acuan standar kompetensi lulusan. Secara garis besar,
standar kompetensi lulusan SMP ada 3. Yang pertama, persiapan kompetensi siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi siswa untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut atau pendidikan menengah. Sebagai bagian dari pendidikan dasar, maka seorang lulusan SMP itu yang pertama harus berakhlak mulia. Untuk berakhlak mulia, maka dicapai dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya juga harus memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, karakter nilai Pancasila itu seperti apa? Jangan kita berpikir seperti zaman dahulu lagi, bahwa karakter nilai-nilai Pancasila sesuai dengan butir-butir P4, tetapi karakter nilai-nilai Pancasila yang sekarang dikembangkan ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bernalar kritis, maksudnya apa? Seorang lulusan SMP sudah harus dalam kehidupan sehari-hari mengedepankan cara berpikir menggunakan penalaran. Mandiri, bisa menyelesaikan tugas secara sendiri, tidak tergantung pada orang lain, berpikir kreatif, bergotong royong atau bisa berkolaborasi dengan orang lain, dan berkebinekaan global, sebagaimana tujuan kemerdekaan bahwa ikut serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dan menyadari kita bahwa kita selain sebagai warga negara Indonesia juga merupakan bagian dari warga dunia. Yang berikutnya yaitu standar kompetensi lulusan yang terakhir untuk SMP, literasi dan numerasi. Literasi pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas siswa sebagai individu, sebagai warga negara Indonesia, dan sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi positif dan produktif dalam masyarakat. Sedangkan numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan dengan individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Berikutnya adalah standar penilaian pendidikan. Sebagaimana yang telah kita lakukan sehari-hari, kita telah melakukan penilaian harian. Apabila pada penilaian harian ada prosedur yang harus ditempuh, demikian pula untuk ujian sekolah. Ada prosedur atau kriteria minimal yang harus dilakukan dalam melakukan penilaian hasil belajar, yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Kenapa ada pengolahan hasil penilaian? Setelah dilakukan tes untuk ujian sekolah, maka akan diperoleh skor. Nah, skor itu untuk menjadi nilai, maka perlu diolah dari skor menjadi nilai. Misalnya soalnya 40. Seorang siswa akan benar 30, maka skornya 30. Untuk menjadi nilai, kalikan 2 menjadi 60. Apakah 60 itu sudah menjadi nilai ujian sekolah, sudah menjadi nilai ijazah? Tentu belum, masih perlu dipertimbangkan nilai-nilai yang lain, baik dari nilai ujian praktik maupun dari nilai harian dan nilai rapot yang diperoleh sebelumnya. Penilaian hasil belajar SMP. Yang pertama, harus dilakukan dengan objektif, edukatif, dan berkeadilan. Bentuk penilaian hasil belajar, yang pertama berbentuk penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif.
Penilaian formatif bertujuan untuk memantau proses pembelajaran, memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi ketercapaian hasil pembelajaran. Karena ini merupakan penilaian formatif atau penilaian harian, maka dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sehingga dari penilaian harian itu dapat kita manfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berikutnya, penilaian sumatif. Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa, serta digunakan untuk menentukan yang pertama, kenaikan kelas, yang kedua, kelulusan sekolah. Khusus untuk penilaian kelulusan siswa, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa penilaian atau penentuan kelulusan siswa dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Yang berikutnya, evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan terdiri dari dua macam, yaitu evaluasi hasil belajar siswa dan evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi hasil belajar siswa dilaksanakan oleh guru untuk memantau proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan perbaikan hasil belajar. Evaluasi hasil belajar itu hasilnya adalah siswa naik atau tidak naik kelas, atau lulus atau tidak lulus. Karena berupa evaluasi hasil belajar siswa. Sedangkan evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri terhadap penyelenggaraan pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis. Hasilnya berupa identifikasi akar permasalahan serta rekomendasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi sistem pendidikan hasilnya berupa asesmen penyelenggaraan pendidikan atau yang selama ini kita kenal sebagai akreditasi, dan yang kedua, rekomendasi perubahan kebijakan pendidikan seperti yang akan kita tempuh bersama, yaitu perubahan kurikulum dengan kurikulum merdeka. Ujian sekolah untuk SMP Kabupaten Kulon Progo akan dilaksanakan pada bulan April, yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 April 2022. Ujian sekolah ini dilaksanakan untuk semua mata pelajaran pada kelas 9 SMP. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah melaksanakan 5 hari sekolah, maka pada hari Sabtu tanggal 23 April tidak dilaksanakan ujian sekolah. Sehingga ujian sekolah hanya akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, tanggal 18 sampai 22, dan terakhir hari Senin tanggal 25 April 2022. Apabila di kemudian hari ada perubahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka kita wajib untuk mengikuti. Jadwal lebih rinci penyelenggaraan ujian sekolah akan kita susun dan kita beritahukan kemudian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.